wabarakatuh. Halo anak-anakku, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Oke, luar biasa. Menolong orang tua belum hari ini? Sudah, Bu. Sudah. Coba mana semangatnya? Sore. Oke, ayo dibedaannya Kanza. Teman-teman kita membaca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Halo Azil. Halo. Nah, ada suaranya Caca. Halo Ibu. Kita lanjut pembelajaran kita tentang globalisasi. Ya, Nak ya, tema 4 di subtema 2 yaitu globalisasi dan manfaatnya pada pembelajaran kelima. Apa yang dimaksud dengan globalisasi? Globalisasi integrasi internasional. Ya, benar sekali ya. Seperti yang dibilang oleh Kanza, globalisasi itu artinya internasional. Nah, anak-anak Ibu, pada era globalisasi ini bisa membawa dampak positif dan bisa juga membawa dampak negatif bagi suatu negara. Nah, bagaimana negara Indonesia menyikapi dampak-dampak negatif yang ditimbulkan? Apakah ada kerjasamanya dengan negara lain dalam mengatasinya? Oleh karena itu, ya Nak ya, sebagai tujuan pembelajaran kita pada hari ini, mengatasi dampak negatif dari globalisasi, maka kita harus membutuhkan kerjasama dengan negara lain. Nah, untuk menjawabnya, coba kalian lihat gambar ada di layar kalian. Coba dari dua gambar ini, ya. Gambar pertama, ini gambar apa ya, Nak ya? Lagi mantui orang yang itu mobilnya macet. Adalah gambar apa yang nomor 2? Bertegar. Contoh dari kerjasama, gambar 1 atau gambar nomor 2? Nomor 1. Gambar nomor 1. Oke, coba kita setuju nggak ya? Kita coba ya, kita klik gambar nomor 1 ya. Benar atau salah? Oke, benar sekali. Dua gambar ini jadi kalian bisa melihat apa sih manfaat dari kerjasama itu, coba. Peringan suatu pekerjaan. Oke. Memudahkan pekerjaan. Ya, hebat. Bisa mempermudah pekerjaan kita. Nah, apa sih hubungan antara kerjasama dengan dampak negatif? Perubahan budaya bisa menjadi pengaruh positif, namun bukan tidak mungkin membawa pengaruh negatif. Oke, jadi bisa merubah pengaruh dampak negatif tadi ya, Nak ya. Jadi gambar mana yang merupakan kerjasama di bidang politik? Gambar 1. Gambar? Gambar 1. Kita coba ya, gambar 1 benar atau salah jawabannya. Wah, benar. Jadi gambar 1 itu adalah salah satu bentuk kerjasama di bidang politik. Berdasarkan dari gambar tadi, contoh kerjasama Indonesia di bidang politik. Menciptakan pemerintah yang baik dengan prinsip demokrasi. 2. Mendorong kemajuan maritim ASEAN. Oke, pintar. Sip. Jawabannya sudah benar sekali, ya Nak ya. Jadi yang disebutkan oleh Kanza tadi itu adalah salah satu contoh-contoh kerjasama di bidang politik dalam ruang lingkup ASEAN. Nah, anak ibu, ya, berikut ini adalah contoh kerjasama di bidang politik dalam lingkup ASEAN. Yang pertama itu adalah pertemuan rutin. Yang kedua yaitu delegasi, duta, dan konsulat. Kemudian contoh kerjasama yang ketiga yaitu perjanjian ekstradisi. Kemudian yang keempat yaitu perjanjian kawasan bebas nuklir. Apa manfaat Indonesia melakukan kerjasama di bidang politik? Nah, Kesatuan dan sentralisasi ASEAN. iya, benar sekali. Jadi ini adalah peran Indonesia di bidang politik. Nah, anak-anak ibu, salah satu peran Indonesia dalam kerjasama di bidang politik yaitu adalah upaya pemberantasan narkoba di ASEAN. Oke, ibu sudah kasih kalian LKPD ya. Coba sekarang kita baca sama-sama lagi, kita bahas LKPD-nya. Ibu pingin dengar suara si Angel. Coba Jel baca dulu Jel.
Masyarakat akan bebas narkoba. Setelah kalian membaca teks tadi, ya, di dalam teks ini apa yang bisa kalian dapatkan? Bentuk kerjasama negara ASEAN pada teks ini. Pencegahan narkoba. Pencegahan narkoba, oke. Bagaimana bentuk kerjasama pencegahan narkoba ini? Menyusun langkah-langkah dalam mencapai ASEAN semua negara saling menukar informasi dalam hal rehabilitasi, pencegahan dan penegakan hukum tentang masalah narkoba. Oke, pinter. Dari ketiga bentuk kerjasama tadi, anak ya, bagaimana jika Indonesia tidak mau bekerja sama dengan negara lain dalam memberantas narkoba? Memperselisihkan negara Indonesia dengan negara ASEAN. Akan terjadi perselisihan antara negara Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Apalagi coba? Indonesia tidak akan aman. Nah, oke. Jadi dampaknya, ya, dampaknya bagi negara Indonesia tidak akan aman. Benar sekali, Nadia. Salah satu dampak negatif dari globalisasi adalah penyalahgunaan narkoba. Hal itu dapat dibuktikan dengan masih banyaknya kasus-kasus penyelundupan yang dilakukan warga asing melalui jalur udara maupun jalur laut. Apa yang harus kita lakukan? Menjauhi narkoba. Kita harus menjauhi narkoba, pintar sekali. Apakah hanya kita yang harus menjauhi narkoba? Masyarakat dan negara-negara. Oke, jadi seluruh masyarakat harus menjauhi narkoba ya. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Tahu dengan cara apa sih kita bisa memberikan informasi kepada masyarakat? Membuat brosur. Ada tidak sih perbedaan antara gambar A dan gambar B? Apa sih perbedaannya? Yang A poster, yang B brosur. Apa perbedaan keduanya? Oke, jadi yang A lebih padat dan singkat. Kalau yang B itu lebih luas cangkupannya ya, anak ibu. Nah, sekarang ibu akan kasih tahu contoh-contoh brosur. Nih, perhatikan. Ini yang pertama, ini adalah brosur tanpa lipat ya, Nak ya. Ini namanya brosur lipat 2. Brosur lipat 2 ini adalah kertas satu lembar tadi kita buat menjadi bagiannya, jadi 2 bagian. Kemudian yang ketiga itu ada namanya brosur lipat 3. Nih, jadi brosur lipat 3 ini satu halaman tadi kita lipat menjadi 3. Seperti itu. Jadi kita lipat menjadi 3 seperti ini. Sehingga dia akan membentuk ya 3 buah halaman. Halaman pertama, halaman kedua, halaman ketiga, kemudian di belakangnya kita juga bisa mengisinya. Halaman keempat, kelima, dan keenam. Jadi ada 3 macam brosur ya. Akan ditonton ya videonya. Berdasarkan video yang sudah kalian tonton tadi, buat pertanyaan. Nah, pertanyaan itu disusun di dalam sebuah tabel. Tabel apa namanya tadi? Tabel kerangka gagasan pembuatan brosur. Nah, buat tabel seperti ini ya. Tabel-tabel ini akan membantu kalian membuat brosur. Setelah kalian mengisi tabel ini tadi, baru kalian buatlah sebuah brosur. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Kalian tadi diminta untuk membuat sebuah brosur ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Sudah siapkan evaluasi pembelajaran ya. Nanti seperti biasa ada 10 soal yang akan kalian kerjakan ya. Sebelum kita menyelesaikan pembelajaran hari ini, kita simpulkan dulu. Kita hari ini sudah belajar apa saja? Belajar tentang globalisasi. Belajar tentang globalisasi, kerjasama. Nah, Ibu harap kalian sudah mengerti tentang kerjasama Indonesia dengan negara ASEAN dan sudah mengerti juga peran Indonesia pada kerjasama di bidang politik ini, serta anak-anak Ibu sudah bisa membuat brosur. Oke, sampai di sini pembelajaran kita, anak-anak. Ibu akhiri ya pembelajaran kita, tapi sebelum Ibu akhiri pembelajaran kita, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk menutup pembelajaran kita. Ayo, siapa yang mau pimpin doanya? Mari teman-teman kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Oke, anak-anak Ibu akhiri pembelajaran Ibu hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.